Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rian TW. Benar apa yang dikatakan Mas Gibran tadi, bahwa politik dinasti itu yang sebenarnya kalau rakyat itu tidak diberi kesempatan untuk memilih. Lalu seiring dengan keputusan MK yang meloloskan politisi yang mempunyai pengalaman walaupun usianya di bawah 40 tahun itu bisa maju. Seiring itu pula narasi politik dinasti itu disuarakan dengan lantang. Tentunya siapa yang menyuarakan ini? Ya lawan politik yang jelas. Tentunya siapa lagi? Ya orang yang merasa dirugikan. Tentunya siapa lagi? Ya orang yang merasa terancam dengan keberadaan keputusan dari MK ini. Kenapa orang bisa terancam? Ya ini yang maju anaknya Presiden Jokowi dengan approval rating sekarang itu mencapai 82%. Tentunya ketar-ketir juga seperti itu. Lalu saya teringat ketika orang mengusik masalah politik dinasti, ya apakah ini sebelumnya juga belum pernah dilakukan? Ya pernah lah, dan bahkan sampai sekarang menjadi salah satu partai terbesar. Ya, siapa itu kalau bukan PDIP? Kenapa saya mengatakan ini malah lebih dinasti sekali kalau kita bisa mengatakan seperti itu? Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Nah, ketika di dalam partai itu yang katanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia, ternyata D-nya itu tidak diterapkan sama sekali. Kenapa seperti itu? Yes, ketua umumnya saja mempunyai hak prerogatif, hak di mana dia bisa memutuskan secara sepihak tanpa ada tedeng aling-aling dari orang lain, tanpa ada usulan dari orang lain, bisa memutuskan sepihak. Ya. Bagaimana tidak seperti itu? Itu politik dinasti, dan anak-anaknya yang menjadi kader-kadernya atau yang menjadi pimpinan tertingginya, puan, ya kan, yang ada di partai itu, sehingga tidak akan memberi kesempatan di kadernya untuk melangkah lebih jauh lagi. Ya paling menjadi presiden, dan menjadi presiden pun mereka menganggapnya bahwa ya presiden itu masih di bawahnya. Jadi kalau presiden itu dari PDIP itu menganggapnya seperti itu. Presiden itu masih nggak ke ketua umum, dan itu memang seperti itu. Dan sampai-sampai seorang Jokowi pun sebagai kepala negara yang seharusnya ya marahnya ini dijaga di depan lawan politik ataupun di depan teman politik, dijaga, yaitu presiden kita, bukan presidennya PDIP. Rakyat yang menentukan, bukan PDIP, ya kan? Sehingga julukan petugas partai, walaupun diksinya itu terkesan sebenarnya menurut mereka itu memang seharusnya seperti itu, tapi diksi yang dipakai itu tidak relevan dengan Partai Demokrasi Indonesia. Ya kenapa tidak relevan? Ya yang menentukan, kalau sistem demokrasi yang menentukan ini jadi presiden atau tidak itu kan rakyat. Kemudian dari partai PDIP itu mengatakan bahwa ini petugas partai.
kan tidak relevan sama sekali. Kalau kita berpikir secara mendalam lagi, itu sudah tidak relevan sama sekali. Petugas partai, kemudian presiden yang ditentukan dalam proses demokrasi, itu tidak relevan sama sekali. Selain tidak relevan, juga itu tidak etis untuk sebutan seorang presiden, karena presiden itu dari partai politik manapun, apalagi menganut sistem demokrasi seperti ini, itu adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan partai. Makanya saya pernah mengatakan bahwa Jokowi itu untuk Indonesia, bukan untuk PDIP, seperti itu. Nah, kita kembali, itu kan tadi terkait masalah demokrasi, terkait masalah dinasti, yaitu terbukti di partai ini itu katanya sistemnya demokrasi, tetapi hal yang dilakukan, ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait masalah kaderisasi, terkait masalah yang menjadi pimpinan tertinggi, itu kan berasal dari keluarga mereka sendiri. Jadi tidak relevan kalau sebenarnya PDIP itu namanya Partai Demokrasi Indonesia. D-nya ganti aja, kan seperti itu. Oke, itu. Kemudian kita contohkan lagi yang terlihat memakai politik dinasti, ya SBY. Nah, itu SBY tahun 2017, AHY ditarik dari TNI untuk dijadikan kader partai politiknya untuk proyeksi ketua umum. Kemudian tahun 2017 itu menjadi mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, akhirnya nggak jadi. Kemudian ada lagi satu, Jokowi, politik dinasti. Tapi di sini anak-anaknya Jokowi kenapa bisa jadi, kenapa bisa dipilih oleh masyarakat? Ya, kenapa bisa seperti itu? Kaisang menjadi ketua umum PSI, udah Gibran sekarang menjadi wali kota atas pemilihan secara demokrasi, bukan secara penunjukan. Itu kan seperti itu. Disukai, bahkan profile ratingnya sampai 94%. Nah, kenapa bisa disukai? Ya kita kembalinya kepada orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya siapa? Ya orang-orang tuanya sebelumnya, yang katanya dinasti itu. Ya, kalau PDIP ya Megawati, ya kan. Kalau Demokrat SBY, kalau Jokowi Jokowi sendiri, bukan ketua partai masalahnya, ya, seperti itu. Sehingga ini ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, kita melihat track record Megawati dalam dunia eksekutif itu kan tidak ada sama sekali, ya kan. Bahkan menjadi presiden pun itu kan limpahan rezeki, limpahan dari Gus Dur yang saat itu dimakzulkan karena berbagai masalah, itu kan bukan atas pemilihan masyarakat atau pemilu, ya kan. 2004 maju, gitu, Megawati maju, kalah. 2009 Megawati maju, kalah. Baru tahun 2014 dan tahun 2019 maju 2 kali, menang 2 kali lagi, ya kan, maju 2 kali lagi dan menang 2 kali lagi. Ya kalau kita merunutkan, berarti yang diinginkan masyarakat ini kan Jokowi, bukan PDI-nya. Ya kalau yang diinginkan PDI-nya berarti kan 2004 kemarin seharusnya menang, 2009 seharusnya menang, ya kan. Ini dari tahun 2014 dan 2019 itu berarti masyarakat memilihnya Jokowi melalui proses demokrasi, itu kan jelas. Kemudian kan SBY, di mana SBY menarik anaknya dari TNI kemudian untuk dimajukan menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu, dan situ proyeksi AHY itu adalah untuk menjadi ketua umum, dan akhirnya sekarang pun menjadi ketua umum. Tetapi saat menjadi
saat berkontestasi dalam pilgub saat itu juga kalah, ya, kalah. Sehingga kenapa bisa kalah? Karena representasi orang dengan AHY itu terkait masalah pertama, jadi orang tuanya. Yang kedua adalah pengalaman. AHY ini mempunyai orang tua SBY yang selama 10 tahun memimpin, tapi kepemimpinannya tidak terlalu bisa memajukan Indonesia. Dua, ini kenyataan. Kemudian kedua, masalah pengalaman. Ya tentu beda dengan Gibran yang sudah pernah memimpin di tingkat perusahaan, kemudian di tingkat wali kota, dan itu berhasil sukses dan mempunyai nilai approval rating 94%. Wah, besar ini, seperti itu. Sehingga ini sekarang ditarik oleh Prabowo untuk menjadi cawapres. Tentunya segala rekonsiliasi ini semuanya adalah demi kepentingan negara ini, dan ini semuanya memakai politik dinasti. Sehingga apakah relevan politik dinasti itu di negara dengan menganut sistem demokrasi? Kalau kita merunut dari apa yang saya katakan tadi, mulai Megawati, SBY, kemudian Jokowi, kita komparkan, maka itu tidak relevan sama sekali. Karena apa? Karena ketika politik itu dinasti, yang menentukan itu masyarakat, maka puan pun yang mempunyai privilege yang tinggi tidak dipilih. AHY mempunyai privilege kurang apa ini? Ganteng, tinggi, ya ternyata nggak dipilih. Sekarang Kaisang malah terpilih menjadi ketua umum. Sekarang Gibran malah terpilih menjadi cawapres, dan nanti ya insya Allah akan menang, kan seperti itu. Sehingga betapa tidak relevannya politik di dinasti di negara dengan sistem demokrasi, di mana di situ yang menentukan semuanya masyarakat, seperti itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan ini politik dinasti, mereka cuma tidak tahu, cuma harus diberitahu, bukan diberi tempe. Ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.